Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya beribadah menyembah Allah, kita beribadah menyembah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga mari kita yang mengamini hal ini, bukan hanya sekedar kita beribadah, tapi mari kita beribadah dengan satu kesungguhan menghadap Allah kita, satu-satunya Allah itu. Mari kita bersama-sama beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih boleh kembali beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami melihat hari-hari yang sudah kami lalui, kami masih ada di rumah, aktivitas kami masih terbatas. Tapi kami terus melihat anugerah Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata. Kalaupun ada dari kami yang bergumul dengan banyak masalah dalam kehidupan kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ampuni Tuhan, seringkali kami belum menjadikan Engkau sebagai bagian utama di dalam hidup kami. Mungkin seringkali kami khawatir, kami masih bersungut-sungut, ampuni kami Tuhan. Biarlah kalau pagi ini kami boleh datang beribadah, kami dengan hati yang mau siap datang mencari Tuhan. Hati yang sadar kami adalah orang berdosa yang seharusnya tidak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan kami. Biarlah kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan bekerja di rumah kami masing-masing. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kepada siapa kita datang beribadah? Kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita? Kepada siapa kita memohon petunjuk melalui firman-Nya? Mari kita datang kepada Tuhan pencipta segalanya. Kepada Tuhan pemilik hidup kita. Dengan sepenuh hati mari kita memuji kebesaran Tuhan kita. How great Tuhan. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Kuasa Tuhan nyata di dalam semua alam semesta ini. Then sings my soul, my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then
pencipta kita, dia juga penebus kita. Allah menganugerahkan anaknya Kristus untuk menebus kita. Maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih boleh kembali beribadah, kita masih boleh bersama-sama memuji Tuhan dan belajar dari bagian firman Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Meskipun kita masih di rumah kita masing-masing, bukan berarti kita harus kehilangan sukacita. Karena sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi karena kita punya Tuhan, pemilik dan penebus hidup kita. Mari dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kita menyanyikan pujian bagi Dia. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Penuh sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari
anggota keluarga kita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan. Kristus telah menebus dan memberikan kita hidup yang kekal. Tetapi bukan berarti hidup kita berjalan dengan mudah. Bisa jadi ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Mari kita selalu yakin bahwa Dia selalu beserta dan akan melindungi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anak yang dikasihi-Nya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Biarlah lagu ini mempersiapkan kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia mau terus berbicara kepada kita. Dia menolong kita melalui lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan,
Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan seri kepemimpinan Yosua kita. Sekarang kita sampai di Yosua pasalnya yang kedua. Nah saudara, saya tidak akan membacakan seluruh daripada Yosua pasal kedua, tapi saya hanya akan mengambil beberapa ayat daripadanya. Yosua pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Ayat yang ke-23. Maka pulanglah kedua orang itu, lalu turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita." Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Pada dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi yang boleh merenungkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, sekali lagi Tuhan boleh memakai firman-Mu untuk boleh menyatakan kehendak Tuhan kepada setiap kami. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar. Dan bukalah hati kami kiranya ya Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, iman kami kepada Tuhan boleh lebih dikuatkan lagi. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita sudah boleh melihat bersama-sama dua hal yang Tuhan tekankan pada waktu dia memerintahkan Yosua untuk menjadi pengganti Musa membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang pertama, itu bagaimana Yosua harus sungguh-sungguh memperhatikan imannya. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kalimat yang sudah Tuhan minta untuk Musa mengingatkan kepada Yosua. Dan kemudian Tuhan mengingatkan sendiri kepada Yosua. Dan bahkan orang Israel juga mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tanpa iman, ya tidak ada orang bisa berkenan kepada Tuhan. Tetapi juga pada khotbah yang sebelumnya kita melihat bersama-sama, selain iman, pendengaran akan firman itu merupakan hal yang penting sekali. Ya, kalau saudara masih mengingat ya bagaimana firman Tuhan mendetilkan sedemikian rupa ya perintah Tuhan kepada Yosua untuk baik-baik memperhatikan firman Tuhan. Yosua perlu tahu ya bagian firman apa yang relevan dengan dia. Yosua perlu memastikan untuk mengingat akan hal itu. Yosua perlu sungguh-sungguh mematuhinya dan Yosua perlu menjaga diri untuk jangan sampai dia menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, karena jikalau dia sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, maka keberhasilan dan keberuntungan itu Tuhan janjikan kepadanya yang akan digenapi di dalam pasal-pasal selanjutnya kitab Yosua. Ya, sehingga setiap kita yang mau berhasil, setiap kita yang mau melihat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana dua hal ini penting sekali untuk kita camkan baik-baik. Iman kepada Tuhan, sekaligus telinga yang mau mendengar apa yang firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya, sehingga itu yang kita temukan bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama. Dan hari ini kita akan memasuki Yosua pasal yang kedua, di mana Yosua ya, setelah menerima mandat yang daripada Tuhan, setelah dikonfirmasi oleh orang Israel, dia mengambil kebijakan yang pertama. Begitu ya, Joshua first policy. Ya, apakah kebijakan pertama Yosua setelah dia menerima ya mandat yang Tuhan berikan secara langsung kepadanya. Nah, saudara, menarik sekali dalam Yosua pasal yang kedua, di sini kita melihat perintah Yosua yang pertama. Kebijakan Yosua yang pertama adalah mengutus pengintai. Nah, saudara, kebijakan ini sempat menimbulkan perdebatan ya. Kenapa
kok Yosua mesti harus mengutus pengintai? Ya bukankah jelas Tuhan sudah mengatakan kepada dia untuk memimpin Israel masuk ke dalam tanah Kanaan? Tetapi untuk apa lagi Yosua harus mengutus pengintai? Nah, saudara, ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan ya Yosua ini menaati firman Tuhan. Ya kan dikatakan bagaimana Yosua mesti menaati firman Tuhan dan Yosua ingat bahwa di dalam kitab Bilangan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengutus pengintai. Ya, sehingga kemudian Yosua menyimpulkan kalau Musa mengutus pengintai, ya mestinya saya juga mengutus pengintai, begitu ya, di dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, tanpa bermaksud sama sekali, tanpa bermaksud untuk ya tidak setuju sepenuhnya bahwa Yosua ingin taat kepada Tuhan, begitu ya. Ada beberapa hal yang membuat kita perlu bertanya-tanya, betulkah ini yang menjadi motivasi utama Yosua? Kenapa? Karena di sini kita melihat perintah Tuhan kepada Musa tidak diberikan kepada Yosua kok. Begitu ya. Dan juga yang menarik, Tuhan memerintahkan kepada Musa mengutus 12 orang pengintai. Yosua mengutus 2. Sehingga kalau mau taat kok agak nanggung ini. Ya, kalau mau taat mestinya taat sekalian. Ya, Tuhan menyuruh Musa mengutus 12 pengintai. Wah, Yosua juga mengutus 12 pengintai dong. Tapi tidak kan? Di sini kita melihat Yosua mengutus hanya 2 pengintai. Dan yang kedua juga yang membuat kita agak bertanya-tanya, betulkah motivasi Yosua terutama itu karena dia merasa harus melakukan apa yang Musa lakukan? Karena Yosua sudah tahu tanah Kanaan seperti apa. Ya, perintah Tuhan diberikan kepada Musa karena orang Israel pada waktu itu tidak ada gambaran tanah Kanaan seperti apa. Ya, sehingga kemudian utuslah 12 pengintai dan di antara 12 itu Yosua kok. Ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan Musa tidak menjadi kebutuhan Yosua. Karena bukan cuma dia tahu, tetapi dia sendiri adalah salah satu dari ke-12 pengintai. Ya, tidak ada alasan dia kemudian masih merasa perlu untuk mencari tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Dan yang menarik ya, bahkan di sini dikatakan ada sesuatu hal yang ironi dan ada humornya juga begitu ya. Masih mending yang diutus oleh Musa, ya berhasil mengumpulkan info, bahkan berhasil membawa beberapa hasil bumi dari tanah Kanaan. Saudara, Yosua mengutus 2 pengintai, yang diutus langsung ketahuan, begitu ya. Ya, sehingga yang diutus oleh Yosua 2 orang, padahal cuma 2 loh. Ya, Musa mengutus 12 pengintai, ya berhasil kemudian melaporkan meskipun sayangnya mereka tidak percaya. Tetapi 2 orang pengintai yang Yosua utus itu bahkan pada waktu mereka masuk ke Yeriko langsung ketahuan. Ya, ini seperti koki kalau goreng nasi langsung gosong begitu ya. Ya, sehingga memang ini menunjukkan ya bangsa Israel secara kemampuan peperangan itu rendah sekali. Ya, karena ini memang generasi yang lahir di padang gurun. Ya, setidaknya orang tua mereka di Mesir ya cukup mengenal bagaimana tentara Mesir, bagaimana kebijakan Mesir. Ini generasi kedua masih sangat kecil ya pada waktu keluar dari Mesir. Ya, sehingga mereka betul-betul mengenai bagaimana mesti berperang, ya bagaimana mesti mengintai. Itu ilmunya sangat terbatas sekali ya. Sehingga pengintai yang Yosua itu utus kemudian langsung ketahuan. Ya, sehingga di sini saya melihat ya, kenapa Yosua mengeluarkan kebijakan pertama, mengirimkan pengintai, ya bukan semata-mata karena dia mau mengikuti apa yang firman Tuhan itu katakan. Tapi di sini kita melihat bahwa memang diperlukan waktu. Ya, diperlukan suatu proses untuk bahkan seorang Yosua betul-betul bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bukannya dia tidak mau taat kepada Tuhan, ya bukannya dia tidak mau percaya kepada Tuhan, tetapi seperti kisah Gibeon di dalam kitab Hakim-Hakim, ya seringkali diperlukan waktu ya untuk kita benar-benar bisa percaya kepada Tuhan, diperlukan suatu proses. Dan di sini kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang mengerti kalau anaknya itu memerlukan proses untuk bisa percaya kepadanya. Ya, sehingga pada waktu kita mengikuti kelas fokus, ya kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan Kristen bukan kehidupan yang secara mulus dari titik nol
setelah kita bertobat langsung begitu ya, dengan mulus bertumbuh, bahkan mungkin otomatis langsung bertumbuh dari 0 lompat ke 80 atau 90. Tidak. Ya, kehidupan Kristen itu memerlukan proses. Ya, dan yang penting adalah kemauan itu ada atau tidak. Ya, kerinduan untuk taat itu atau tidak. Ada atau tidak. Jikalau itu ada, maka seperti kisah Yosua di sini kita melihat Tuhan mengerti kok. Ya, seringkali dalam kehidupan Kristen kita masih ada keraguan. Ya, kadang-kadang kita masih merasa perlu untuk betul enggak ya? Saya coba dulu ya, seperti Yosua. Coba saya utus pengintai, begitu ya. Padahal dia juga sudah tahu Kanaan itu seperti apa. Tapi yang menarik di sini Tuhan tidak menegur Yosua, Tuhan justru mengkonfirmasi. Ya, sehingga di akhir pasal kedua yang tadi saya baca kita melihat Tuhan mengkonfirmasi. Ya, melalui kedua pengintai yang mengintai Yeriko, Tuhan menunjukkan saya betul-betul sudah mempersiapkan. Seluruh kota ini sudah takut kepada engkau sejak mereka mendengar bagaimana engkau melewati Laut Merah ya, yang dikeringkan oleh Tuhanmu. Betul ya? Dari kita membaca Rahab mengatakan apa? Seluruh penduduk negeri ini takut. Ya, karena mereka mendengar kok bisa ada Tuhan yang mengeringkan laut. Ya, bagaimana engkau melintasi Laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan itu tidak pernah terjadi. Jika di sini kita melihat suatu ironi yang sangat besar ya. Generasi pertama orang Israel harus berputar-putar padang gurun 40 tahun. Karena mereka takut kepada penduduk tanah Kanaan yang sebetulnya takut kepada mereka. Itu ironi yang besar ya. Sama seperti hari ini, banyak orang Kristen tidak takut Tuhan, tetapi takut sama setan yang takut sama Tuhan mereka. Begitu ya. Di sini kita melihat generasi pertama Israel, ya Tuhan hukum mereka harus berputar 40 tahun karena mereka tidak berani masuk tanah Kanaan. Padahal penduduk tanah Kanaan pada waktu mendengar orang Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau dengan dikeringkan airnya, penduduk tanah Kanaan itu ketakutan. Ya, sehingga pada waktu kita melihat bagaimana generasi pertama itu betapa sayangnya. Ya, karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Ya, sehingga pada waktu pengintai yang Yosua kirim itu pergi ke Yeriko, Tuhan menunjukkan itu kepada mereka. Dan mereka kemudian mengatakan kepada Yosua, merupakan suatu peneguhan daripada Tuhan. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena aku tidak akan memerintahkan kepada engkau sesuatu hal yang tidak aku persiapkan sebelumnya. Puji Tuhan ya. Sehingga di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti. Bukannya Yosua tidak mau menguatkan dan meneguhkan hati, tetapi memang perlu proses untuk seseorang bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan bagaimana proses itu berjalan. Tetapi juga yang kedua ya, bagaimana kita melihat di sini selain Tuhan mengizinkan Yosua itu berproses melalui pengutusan kedua pengintai. Ya, di sini Tuhan sudah mempersiapkan atau mempunyai satu rencana yang jauh lebih besar. Ya, mempersiapkan untuk orang Israel bertemu dengan seseorang yang bernama Rahab. Yang Alkitab katakan sebagai seorang perempuan yang tidak baik. Betul ya? Yosua pasal yang kedua dikatakan di sana di ayat yang pertama, pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya, Rahab adalah seorang perempuan yang bukan perempuan baik-baik, ya, seorang perempuan sundal yang mempunyai penginapan. Betul ya? Sehingga itu kenapa para pengintai itu pergi ke sana. Ya, tapi di sini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa terjadi. Ya, suatu kontroversi yang sangat besar itu terjadi. Bagaimana Rahab, seorang perempuan sundal itu, ya bagaimana dipakai oleh Tuhan, bukan hanya akan menjadi nenek buyut daripada Daud, tetapi akan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, di dalam Matius pasal yang pertama, jadi dalam silsilah Tuhan Yesus ada 4 orang wanita yang muncul di sana. Dan selain Maria, ketiga wanita yang lain, semuanya itu bukan orang Israel. Termasuk Rahab, ya bukan orang Yahudi,
bukan orang Israel, bahkan seorang yang tidak baik, ya, seorang yang dikatakan di sini perempuan yang tidak baik. Tapi bagaimana ya Tuhan bisa memakai dia ya sebagai nenek buyut daripada Daud dan nenek moyang daripada Yesus. Dan yang kontroversi yang lain lagi, yang seringkali juga menimbulkan pertanyaan, Rahab ketika dia menolong kedua pengintai itu, dia sengaja berdusta. Ya, jadi saudara mungkin yang pernah membaca cerita ini, saudara tahu ceritanya ya. Kedua pengintai ini sampai di Yeriko. Ya, mereka mencari tempat untuk mencari informasi. Sehingga mereka pergi ke penginapan, di mana banyak orang di sana. Tetapi karena mereka tidak berpengalaman sebagai pengintai, ya, langsung ketahuan. Ya, sehingga Raja Yeriko mengutus orang ke tempat Rahab untuk kemudian menangkap kedua pengintai itu. Tapi di sana kita tahu bagaimana Rahab menyembunyikan kedua pengintai ini dan kemudian berkata kepada orang suruhan raja, oh ya, tadi memang orang itu ke sini, tetapi sekarang mereka sudah pergi. Tetapi belum lama pergi. Ya sehingga kalau sekarang kamu mau kejar masih bisa dapat. Ya sehingga dia sengaja mengarahkan para suruhan raja itu ke arah yang salah. Dan baru kemudian dia melepaskan kedua pengintai itu ke arah yang tidak akan ditemukan oleh utusan raja. Sehingga ini Rahab bohong. Boleh enggak ya? Begitu ya? Berbohong untuk tujuan yang baik itu boleh enggak ya? Sehingga ini juga kontroversi. Ya, kita datang ke rumah, kita bertamu ke rumah teman kita. Ya, disuguhkan makanan. Lalu dia nanya, enak apa enggak? Ya, dan sebelum kita jawab, kita tahu begitu ya. Ternyata suguhan ini yang masak adalah yang punya rumah. Ya, dan ya rasanya ya tidak seperti kalau dibeli di toko begitu ya. Tapi kemudian dia nanya, enak atau enggak? Ya, dan saudara tahu ini sensitif ini ya. Sehingga saudara jawab apa ya? Ya, jawab jujur atau jawab tidak jujur? Bagaimana ini ya? Ya, di sini kita melihat ya situasi yang mirip tetapi lebih serius. Gitu ya. Sehingga orang-orang ini nanya, di mana kedua pengintai itu? Rahab kemudian membohongi mereka, mengatakan orang-orang itu sudah pergi. Padahal dia menyembunyikannya di atas rumahnya, begitu ya, di tingkat atas rumahnya. Nah saudara, ini kontroversi ya. Banyak orang kemudian mengatakan, loh kok begini? Ya apakah memang boleh ya kita berdusta, apakah berdusta untuk tujuan yang lebih baik itu boleh? Nah saudara, ada 3 pendapat berkenaan dengan hal ini ya. Yang pertama ada yang mengatakan, ya memang kadang-kadang ada 2 hal itu yang mesti pilih salah satu. Gitu ya. Kalau saya ngomong jujur, melukai hati teman saya. Ya, kalau saya tidak mau melukai hati teman saya, berarti saya tidak boleh ngomong jujur. Ya memang ini realita dunia berdosa ya. Seringkali itu ada pepatah itu saya ke kanan ayah mati begitu ya. Tapi kalau ke kiri ibu yang mati begitu ya. Ini bagaimana ya, sehingga ada situasi di mana ya enggak bisa enggak, ya saya mesti apapun yang saya pilih itu sepertinya pasti salah. Ya sehingga ada yang mengatakan, ya situasi ini seperti ini. Ya sehingga kita enggak bisa menyalahkan Rahab karena memang no choice. Tidak ada pilihan. Setelah kita bisa setuju enggak akan hal ini ya. Bahwa di dalam dunia berdosa, ya kadang-kadang kita harus bertemu dengan situasi ya seperti buah si malakama. Begitu ya. Apapun yang dilakukan itu salah. Nah, saudara, kita harus mengatakan, meskipun kita bisa mengerti orang yang mengatakan seperti ini, kita harus mengatakan Alkitab tidak berpendapat seperti itu ya. Dari mana kita tahu? Ya karena kita membaca bahwa Tuhan Yesus ketika dia di dalam dunia, dia bisa sama sekali tidak berdosa. Ya betul kita tahu, Yesus ketika di dalam dunia, dia tidak memakai secara sengaja dia tidak pernah memakai kuasa keilahiannya untuk mempermudah dia menjalankan misinya. Ya sehingga fakta bahwa Yesus di dalam segala sesuatu sama dengan kita, kecuali dia tidak pernah berdosa, menunjukkan kepada kita sebetulnya tidak ada ya situasi di mana kita bisa mengatakan I have no choice. Seperti buah si malakama, ke kanan salah, ke kiri salah. Tidak seperti itu. Oh, tapi ada pendapat yang kedua sih.
Ya memang enggak persis seperti itu, tetapi ya kadang-kadang kita mesti memilih melakukan hal yang salah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Begitu ya. Ya sehingga ya memang enggak ideal, tapi ya saya mengatakan tidak jujur, makanannya enak, itu kan demi untuk menjaga perasaan teman saya. Ya sehingga dibandingkan dengan resikonya, ya kalau saya ngomong apa adanya, ya dia tersinggung, jangan-jangan nanti dia kemudian tidak mau masak lagi dan seterusnya. Ya apa boleh buat. Ya maka saya mengambil kesalahan yang lebih kecil. Ya daripada saya mesti mengambil kesalahan yang lebih besar. Nah, saudara, dalam hal ini kita harus mengatakan memang ya di dalam dunia berdosa ya ada kesalahan yang lebih kecil. Ada kesalahan yang lebih besar. Tapi bukan berarti kesalahan yang lebih kecil itu bukan kesalahan. Ya, kesalahan yang lebih kecil tetap itu adalah kesalahan meskipun lebih kecil. Nah, terus bagaimana, Pak? Dari dalam situasi seperti ini bagaimana? Nah, saudara, saya lebih percaya kepada pilihan yang ketiga, meskipun kelihatannya memang mustahil. Ya, kelihatannya mustahil, kelihatannya terlalu ideal, tetapi ya Alkitab mengatakan kepada kita selalu sebetulnya ada jalan yang ketiga. Begitu ya, ada jalan yang ketiga meskipun kita harus mengakui seringkali di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan hikmat dan bijaksana kita, ya dan kadang-kadang juga di dalam kekurang percayaan kita kepada Tuhan, kita tidak bisa menemukan jalan yang ketiga. Tapi bukannya tidak ada. Ya satu contoh yang saya pernah dengar dan setahu saya ini merupakan kisah nyata ya. Nah, seorang anak kecil yang tinggal di satu negara yang membenci kekristenan. Saya lupa persisnya di mana ya. Mungkin salah satu negara komunis, cuma saya lupa persisnya di mana. Saudara, anak kecil ini satu kali dia mau ke gereja, ya enggak terlalu kecil ya, mungkin seperti remaja yang dia sudah bisa ke gereja sendiri begitu ya, untuk merayakan Natal, dan di tengah-tengah perjalanan dia ketemu tentara. Dan dia ditanya, kamu mau kemana sendirian? Nah saudara, kira-kira apa yang dia harus lakukan ya? Kalau dia berbicara apa adanya, ya dia pasti akan ditangkap. Begitu ya. Sehingga saudara, menurut saudara dalam kondisi seperti ini, apa yang dia harus lakukan? Kita mungkin akan mengatakan, tuh kan betul kan Pak? Ya tidak ada kemungkinan kan? Ya masa kemudian dia kalau jujur, dia ditangkap, dia seorang anak yang masih sangat kecil. Ya apa yang akan terjadi dengan dia kalau sampai dia ditangkap? Berarti bagaimana? Menurut Pak Hendri, dia berarti tidak boleh harus ngaku begitu ya, biar ditangkap begitu ya. Nah saudara, tadi saya mengatakan, ya ada jalan ketiga. Sehingga puji Tuhan waktu itu Tuhan memberikan dia hikmat. Sehingga dia mengatakan seperti ini, oh saya mau menghadiri merayakan hari ulang tahun sahabat saya. Ya sahabat saya ini sangat-sangat mengasihi saya ya. Dia sudah melakukan begitu banyak hal untuk saya. Ya hal-hal yang bahkan saya tidak berhak mendapatkan, tidak layak mendapatkan. Tapi sahabat ini sudah memberikan segala-galanya bagi saya. Dan hari ini dia berulang tahun. Ya, sehingga saya mau datang ke tempatnya, saya mau merayakan ulang tahunnya. Begitu ya, hari kelahirannya. Dan kemudian, oh begitu ya, oke silakan kamu pergi. Nah saya mau tanya, dia bohong enggak? Enggak kan? Betul ya, hari Natal, ya betul kan? Hari kelahiran Yesus. Dan Yesus memang adalah sahabat kita. Betul ya? Dan Yesus juga adalah yang memberikan kepada kita begitu banyak hal. Sehingga anak ini ya berhasil lolos tanpa harus berbohong. Begitu ya. Ya sehingga ada jalan ketiga, tapi memang kita harus mengakui kadang-kadang kita bisa kekurangan hikmat ya untuk menemukan jalan ketiga. Tapi di sini kita melihat dalam kasus Rahab. Sehingga apakah boleh dia berbohong? Tetap tidak. Ya Alkitab tidak pernah mengatakan dan Alkitab tidak pernah membenarkan Rahab itu berdusta. Tidak. Tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan, wah Rahab dipuji karena dia berdusta. Tidak. Tapi sekali lagi ini menunjukkan sesuatu hal yang indah kepada setiap kita. Saudara, Tuhan tidak hanya bisa memakai orang yang tidak pernah bersalah sama sekali. Begitu ya. Tuhan bukannya hanya bisa memakai orang yang mempunyai hikmat,
Sehingga di dalam segala situasi dia bisa menemukan jalan ketiga. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Di sini kita melihat seperti Tuhan bisa memakai Yosua. Jadi dalam segala keterbatasannya, di dalam proses yang dia harus jalani. Ya, demikian juga Tuhan bisa memakai Rahab. Jadi dalam segala keterbatasannya, ya Rahab tidak seperti anak kecil tadi ya, yang bisa menemukan kata-kata yang begitu pas jalan ketiga pada waktu orang suruhan Raja Yeriko bertanya kepada dia. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai Rahab. Dan di sini sesuatu hal yang sangat penting. Rahab dari dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kekurangannya, bahkan di dalam segala kekurang baikannya, ya Rahab mempunyai satu hal yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya satu hal yang sangat-sangat penting di mata Tuhan. Rahab mempunyai iman. Dan bahkan kalau boleh kita mengatakan Rahab mempunyai iman yang sedemikian rupa, sehingga kalau kita boleh merenungkannya sedikit lebih dalam, kita akan betul-betul heran. Kok bisa ya seorang wanita yang bukan Israel, seorang wanita yang sundal, seorang wanita tunasusila, seorang wanita yang hari ini kalau kita melihat, kita tidak mungkin akan menghormati dia. Ya kok bisa ya seorang yang seperti ini bisa mempunyai iman yang sedemikian luar biasa mengherankan. Betul ya? Dikatakan apa? Di dalam Yosua pasal yang kedua tadi, ayatnya yang ke-11. Ya Rahab mengatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Dan saudara, kalimat berikut ini sangat luar biasa. Rahab mengatakan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Saudara, kalimat ini mungkin di dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas artinya apa ya. Tapi saya percaya maknanya kita masih bisa mendapatkan. Ya, Rahab bukan cuma mengatakan karena Tuhanmu lebih berkuasa dari dewa-dewiku. Ya, Tuhanmu lebih luar biasa dari ilah-ilahku. Tidak. Ketika Rahab mengatakan Tuhan Allahmu itu di langit, di atas, di bumi, di bawah. Rahab sebetulnya sedang mengaku tidak ada Tuhan seperti Tuhanmu. Tidak ada Allah seperti Tuhanmu. Dengan kata lain, seorang wanita bukan Israel yang tidak pernah membaca kitab Taurat ini mengamini Allah orang Israel adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan selain Dia tidak ada ilah lain dan tidak ada ilah lain yang bisa dibandingkan dengannya. Ya, dari mulut seorang wanita yang tidak baik, yang bukan orang Israel, bisa keluar suatu pernyataan yang menyatakan Allah itu Esa. Saudara, ini sesuatu hal yang betul-betul luar biasa. Betul ya? Karena saya berkali-kali mengatakan saudara, agama, iman, kepercayaan itu begitu banyak di dunia ini. Tetapi agama monoteis itu sampai hari ini diakui hanya 3. Dan 3-tiganya itu percaya kepada Taurat, percaya kepada Taurat. Tapi di sini Rahab, ya pada waktu Rahab mengatakan kalimat ini, Taurat baru saja dituliskan. Ya karena Taurat dituliskan oleh Musa ya sebelum dia meninggal. Ya sehingga dari Musa meninggal, Taurat kemudian ada sampai Yosua menggantikan Musa. Ya Taurat belum pernah sampai ke Yeriko itu. Ya sehingga Rahab belum pernah membaca kitab Taurat. Tetapi yang luar biasa, dia bisa mengatakan kalimat Tuhanmu. Yaitu di langit, di atas, di bumi, itu di bawah. Dia mempunyai suatu iman. Ya bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang Esa, yang berdaulat. Tidak ada yang lain seperti Allah daripada orang Israel. Nah, saudara, pada waktu kita merenungkan hal ini, ya, maka sebagai orang Kristen yang mestinya ya Allahnya sama. Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang sama. Allah yang Esa, Allah yang berdaulat itu. Pertanyaannya, saudara dan saya betul mempunyai iman seperti Rahab? Hari ini takut mana?
Ya, kepada Allah Alkitab atau kepada virus corona? Ya, yang mana yang menurut saudara yang perlu untuk ditakuti? Ya, mana menurut saudara yang perlu untuk kita betul-betul lebih gentar? Ya, saya khawatir ini. Ya, bahkan saya tahu sendiri ya sebelum bahkan virus corona ya, orang Kristen ya masih percaya yang harusnya enggak boleh percaya itu. Hari baik lah, begitu ya, mesti beginilah, mesti ikut itulah. Betul ya? Ya ini ya seolah-olah ya saya percaya kepada Allah orang Kristen, tetapi ya kan lebih bagus kalau bisa saya juga percaya sama yang nenek moyang saya juga percaya. Siapa tahu saling melengkapi, begitu ya? Ya enggak bisa loh. Kalau Allah itu esa, berarti esa. Ya saudara tidak bisa percaya dua-duanya. Ya orang Tionghoa seringkali kan baik ya, tidak usah pilih salah satu, nanti itu bisa menimbulkan ketidakcocokan. Kalau bisa dua-duanya lah. Ya jangan either or gitu ya, jangan ini atau itu, tapi both and. Dua-duanya mau. Percaya sama Allah Alkitab, ya. Percaya sama yang dipercaya sama nenek moyang, ya juga begitu ya. Saudara, pada waktu kita mengambil keputusan atau mengambil atau mempunyai sikap seperti itu, berarti kita tidak mengakui Allah kita itu esa. Jadi ini satu hal yang kita harus baik-baik gumulkan. Ya, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan satu kalimat ya, jangan-jangan ya, banyak anak Tuhan ini yang sekarang sedang in the cost di luar gereja. Ya, sementara yang bukan anak Tuhan in the cost di gereja. Begitu ya, mengakunya anak Tuhan. Tapi percaya bahwa Allah itu tidak esa. Perlu dikombinasi ya, dengan yang lain, dengan ilah yang lain. Sebaliknya, jangan-jangan ya, Tuhan di luar gereja bekerja juga ini. Jika ada orang-orang seperti Rahab ya, yang bisa mengeluarkan pernyataan iman yang sedemikian mendalam, yang membuat dia mengambil suatu keputusan yang drastis, ya meninggalkan bangsanya, membela orang Israel karena dia tahu ini bukan cuma sekedar antara bangsa lawan bangsa, bukan cuma sekedar satu dewa lawan dewa yang lain. Dia tahu ini berkenaan dengan satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau saya harus berpihak, saya tidak mempunyai pilihan yang lain, saya mesti berpihak kepada satu-satunya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satu yang harus ditakuti. Lebih daripada Raja Yeriko itu sendiri. Lebih daripada kalau dia ketahuan. Lebih daripada apapun. Saya harus paling takut kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, ini iman yang luar biasa. Yang saya sungguh-sungguh berharap ya, setiap orang Kristen, ya kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, percaya perjanjian lama, percaya perjanjian baru, seharusnya termasuk pada saat-saat seperti hari ini. Saudara, harusnya kita tetap percaya yang paling harus kita gentar, ya yang paling harus kita sembah, yang paling harus kita pedulikan, bukan virus, tetapi Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan sehingga di sini kita melihat di dalam segala keterbatasannya, Rahab mempunyai iman yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi bagi saya, Rahab kok bisa tahu itu dari mana? Ya, dia tidak pernah punya Taurat. Dia juga tidak ada orang berkhotbah kepada dia, tidak ada orang PI kepada Rahab. Dia bisa punya iman itu dari mana? Saudara, yang luar biasa adalah dikatakan di dalam Yosua pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Sebab kami mendengar, ya sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Sebab kami mendengar. Ya, Rahab bukannya dia melihat sendiri bagaimana laut Teberau itu menjadi kering. Enggak. Ya, dia tidak pernah menyaksikan mujizat, belum. Ya, tidak lama lagi dia akan menyaksikan mujizat sih. Kota Yeriko itu dikelilingi kemudian runtuh. Tapi pada waktu Yosua pasal kedua, Rahab pernah melihat mujizat apa? Tidak ada. Ya, sehingga kita ingat ya, khotbah sebelumnya Salomo sama Daud. Ya, kenapa bisa Daud berhasil, Salomo itu gagal?
Ya Salomo itu kurang pengalaman rohani itu apa? Kurang berjumpa dengan Tuhan itu apa? Ya kurang melihat apa? Ya bukan cuma melihat laut terbelah, lebih dari itu dia melihat Tuhan loh. Gagal? Daud berhasil meskipun bukannya tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Daud apa? Daud mendengar firman, telinganya itu mudah. Ya, sehingga di sini kita melihat satu hal yang luar biasa daripada Rahab ya. Dia tidak pernah membaca Taurat. Dia tidak melihat sendiri Israel melintasi Laut Merah yang kering. Dia tidak melihat sendiri bagaimana Israel mengalahkan kedua raja daripada orang Amori. Dia mendengar. Dan dari mendengar itu dia percaya. Ya dari mendengar itu dia tahu ini bukan Tuhan sembarang Tuhan. Ini bukan cuma sekedar dewa yang lebih kuat. Inilah Allah. Inilah satu-satunya Allah. Kepada siapa aku harus menyembah. Kepada siapa aku harus berpaut. Kalau aku mau hidup. Kalau aku mau seluruh keluargaku hidup. Karena tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan yang adalah satu-satunya Tuhan. Nah saudara, berapa harusnya kita malu ya. Kalau dibandingkan dengan Rahab. Karena kita sudah mendengar jauh lebih banyak. Betul? Ya kita sudah mendengar jauh lebih banyak. Masih merasa Tuhan kalau saya tidak mengalami sendiri, tidak berjumpa dengan kau sendiri. Jangan salahkan saya kalau saya kurang beriman kepadamu. Berarti selama ini kita mendengarkan apa? Ya, pada waktu hari Natal, pada waktu hari Jumat Agung setiap minggu kita beribadah, kita mendengarkan apa? Sehingga hari ini kita mungkin lebih takut kepada banyak hal, apalagi sama yang namanya virus corona itu ya. Ketimbang kita lebih takut kepada Tuhan. Rahab mendengar apa yang Tuhan lakukan bagi orang Israel dan dia tahu kepada Tuhan ini saya harus percaya. Dan karena iman dan pendengarannya itu, di sini kita melihat ya, Rahab betul-betul menyelamatkan bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya. Iman itu menyelamatkan. Sehingga izinkan saya bertanya pada saat-saat seperti ini, sejauh mana kita memperhatikan iman kita. Ya di dalam Zoom YCF ya beberapa waktu yang lalu saya sempat men-sharingkan ya kadang-kadang kalau seperti ini ya kita sangat-sangat terfokus kepada yang di sini. Ya, apalagi sekarang ya virus corona. Ya kalau dulu kita di Elion hanya mendengar ya, orang lain kena. Ya belakangan wah ini mulai ada nih jemaat sendiri. Sehingga ada yang mengatakan kepada saya, Pak ini sekarang sudah dekat. Ya, kalau dulu itu meskipun corona sudah ada di Surabaya, tapi sepertinya dengan Elion, jemaat Elion masih jauh. Ya, sekarang ini, wah sudah dekat ini. Bagaimana ini? Nah, saudara, kecenderungan manusia ya, semakin dekat bahaya, semakin kita fokus pada yang di sini. Dan bukannya pada yang di sana. Ya, dan semakin dekat lagi, semakin kita merasa ini semakin dekat, kok semakin terus disuruh memikirkan yang di sana, rasanya enggak cocok. Ya kalau enggak ada bahaya, begitu ya, baru kita punya waktu untuk gimana Tuhan, gimana kita mengerti Alkitab, apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita punya waktu untuk memikirkan yang di sana, karena di sini enggak ada bahaya. Tetapi kalau mulai yang di sini ada bahaya, aduh rasanya kok kurang cocok ya memikirkan yang di sana. Ya kita mesti memikirkan yang di sini. Ya bagaimana supaya enggak kena, begitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menghindari. Waduh, semakin kita pikirkan semakin dekat lagi. Ya dan sekarang katanya wah lewat udara dan bisa menyebar dan seterusnya. Wah semakin dekat lagi, semakin kita enggak ada waktu Pak untuk memikirkan yang di sana. Ini semakin dekat loh. Ya sehingga kita mesti semakin detil lagi memikirkan yang di sini. Amin. Ya sehingga saya pribadi agak juga merasa kecolongan. Yang saya sempat sharingkan di YCF ya. Kenapa saya tidak memakai momen-momen ini justru untuk tanya kepada anak saya. Ya kalau kamu kena bagaimana? Begitu ya. Kalau Tuhan memanggil kamu pulang seperti apa? Ya bukankah ini momen yang paling baik? Ya untuk kita boleh mempersiapkan iman kita. Untuk kita boleh mempersiapkan iman anak kita. Ya karena sebelum
hal ini terjadi, sebelum peristiwa corona ini terjadi, kalau anak kita itu, ya anak kita bahkan setelah mereka remaja pun, ya banyak orang mengatakan, wah anak remaja saya merasa Tuhan tidak relevan begitu ya. Saya tanya balik, loh kenapa kok anak kita bisa berpikir seperti itu? Apakah kalau remaja itu tidak bisa meninggal? Ya sehingga Tuhan Yesus ya hanya relevan untuk orang dewasa, karena hanya orang dewasa yang memerlukan keselamatan dari Tuhan Yesus, karena hanya orang dewasa yang bisa meninggal? Enggak kan? Betul ya? Sebelum corona ini baik orang dewasa maupun pemuda, remaja, anak-anak, bahkan bayi di dalam kandungan juga bisa meninggalkan dunia ini kok. Tetapi kenapa kok seringkali remaja pemuda memikirkan, ya Tuhan tidak relevan untuk saya. Karena seringkali bagi remaja dan pemuda sebelum masuk masa-masa corona ini berpikir bahwa yang namanya kematian itu masih jauh. Betul ya? Sehingga mungkin sebelum corona ini kalau anak remaja pemuda memikirkan kematian, oh itu seperti di film Avenger itu ya. Yang mati setengah gitu ya, kemudian hidup lagi begitu ya. Tidak pernah mereka secara serius, secara sungguh-sungguh memikirkan apa yang namanya maut. Tetapi hari ini, kecuali jikalau anak kita betul-betul masih baby ya. Hari ini bahkan saya percaya anak SD, bahkan mungkin anak TK loh, ya, sudah bisa merasakan, ada sense mengenai apa yang namanya kematian. Karena dulunya sekolah, mendadak tidak sekolah. Dulunya ke sini ke sana, mendadak sekarang setiap hari harus di rumah, begitu ya. Sehingga hari ini saya percaya anak yang relatif masih kecil pun mereka sudah mempunyai kesadaran, oh ini namanya maut, begitu ya. Ini namanya kalau meninggal ya. Sehingga kenapa sebagai orang tua Kristen kita tidak memakai kesempatan ini untuk menguatkan iman mereka? Betul. Ya itu kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena yang namanya maut itu nyata. Bahkan bukan cuma sekedar ketika ada corona. Ya sebelum corona dan setelah corona. Yang namanya maut itu nyata. Bukan hanya untuk orang dewasa. Tetapi juga untuk anak-anak. Ya, sehingga bukankah ini adalah saat yang paling baik. Kalau kita mau mengajak anak kita merenungkan. Itu menunjukkan bahwa bagi kamu Yesus itu penting. Ya sehingga bukan cuma papa mama. Kamu pun mesti bersyukur Yesus mau mati untuk menebus dosamu. Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang terjadi kita tahu kita mempunyai keselamatan di dalam Tuhan. Tapi berapa banyak orang tua Kristen yang memakai kesempatan ini untuk membawa anak-anaknya lebih beriman kepada Tuhan? Waduh Pak, tidak ada waktu Pak, itu urusan di sana. Yang penting bagaimana anak-anak saya tidak kena corona. Itu sepertinya satu-satunya yang penting. Urusan iman nanti aja ya, kalau sudah kembali ke sekolah minggu begitu ya, sudah semuanya beres, baru saya akan membawa anak saya untuk berpikir mengenai yang di sana. Sekarang yang di sini dululah, bagaimana sekolah ini mesti online, susah sekali anak banyak begitu ya, satu-satu mesti online, terus kemudian HP kurang dan seterusnya. Terlalu banyak hal di sini yang mesti dipikirkan. Saudara, bukankah terbalik? Ya, bukankah pada saat-saat seperti ini kita harusnya seperti Rahab mengamini iman itu yang menyelamatkan kita. Sehingga bolehkah pada kesempatan hari ini saya juga bertanya kepada setiap kita ya. Jikalau ya betul-betul Tuhan mengizinkan kita mengalami. Ya karena hari ini saya percaya setiap kita bisa mengamini, bahkan kalaupun saudara tidak keluar rumah, menjaga semuanya sehati-hati mungkin, bisa menjamin ya sampai corona ini lewat saudara tidak kena. Ya bisa saya menjamin, saya tidak akan pernah kena sampai virus corona ini berakhir atau sampai vaksin ditemukan. Ada di antara kita yang bisa 100% menjamin? Tidak ada kan? Dan kalau betul-betul di dalam hikmat bijaksana Tuhan kita diizinkan untuk mengalami, bahkan sampai mengalami dampak yang hari ini sudah dialami oleh jemaat Elion begitu ya. Saudara akan seperti apa? Apakah semakin bahaya? Semakin kita memikirkan di sini, semakin kita menganggap iman tidak berarti. Jika sampai puncaknya kita kena, wis ndak iman-imanan. Begitu ya, ndak iman-imanan. Buat apa saya beriman, saya kena kok. Saudara, bukankah justru kita harus seperti Rahab melihat, semakin bahaya itu dekat, semakin kita harus tahu bahwa iman itu yang menyelamatkan kita. Karena iman itu satu-satunya yang tidak bisa ditaklukkan oleh virus corona. Amin.
Ya, sehingga sejauh mana kita jangan bersikap seperti penduduk Yeriko ya. Penduduk bahaya datang, tutup pintu gerbang. Begitu ya. Tutup tembok karena yakin tidak mungkin ditembus. Tembus juga kok. Tapi seperti Rahab, ya bagaimana justru kita melihat bahaya semakin dekat bahaya, semakin iman saya perlu jaga dengan baik. Ya saya rasa saya tidak perlu kemudian untuk mengatakan bahwa berarti orang Kristen silakan keluar rumah sembarangan, tidak perlu jaga. Mestinya saudara tahu bahwa itu sudah otomatis ya. Kita tetap harus menjaga. Ya kita tidak boleh bermain-main. Tapi pertanyaannya, ya apakah kita kemudian merasa bahwa semakin dekat bahaya, semakin iman tidak penting? Atau semakin dekat bahaya, betul kita harus semakin hati-hati. Tapi di sisi yang lain, kisah Rahab menunjukkan kepada kita, at the end of the day, imanmu itu yang akan menyelamatkan engkau. Ya, sehingga karena Rahab beriman kepada Tuhan, dia dan seluruh keluarganya selamat. Dan tadi saya mengatakan bahkan lebih daripada itu. Seorang wanita yang tidak dikenal sebagai wanita bereputasi baik ini. Akhirnya karena imannya diterima oleh Tuhan. Seorang asing ini akhirnya justru menjadi nenek buyut daripada Daud. Dan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jika saya rindu pada hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan, ya Allah berkenan kepada orang yang beriman kepadanya. Bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Ya bukan berarti berjaga-jaga itu tidak penting. Tapi apakah saudara beriman kepada satu-satunya Allah? Saudara mesti merenungkan hal ini baik-baik. Justru ketika bahaya semakin dekat, semakin renungkan itu baik-baik. Karena Allah berkenan kepada orang yang beriman kepadanya. Allah berkenan kepada orang yang mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah ya seperti Rahab, ya kita juga boleh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan biarlah seperti Rahab, kita boleh menjadi orang dengan telinga yang muda, telinga yang mau mendengar. Sehingga biarlah juga seperti Rahab, kita boleh diselamatkan, kita dan keluarga kita. Dan kita bahkan boleh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kami yang sudah mendengar jauh lebih banyak daripada Rahab. Tuhan, kami seringkali harus mengaku betapa kami belum bisa mempunyai iman seperti Rahab. Ya Tuhan, ajarlah kami, khususnya pada saat-saat seperti ini, di mana sepertinya ada begitu banyak hal yang lebih menentukan hidup mati kami ketimbang Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah pada saat-saat seperti ini kami tak boleh tetap mengingat bahwa Engkaulah Allah yang satu-satunya. Dan pada akhirnya Engkaulah yang menentukan hidup dan matinya kami. Biarlah pada saat-saat seperti ini kami justru boleh meneguhkan iman kami kepadamu. Berdoa juga bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami istri, bagi orang tua kami ya Tuhan. Biarlah juga melalui pada saat-saat seperti ini, seluruh keluarga kami boleh menjadi keluarga yang semakin percaya kepada Tuhan. Dan bukannya menjadi keluarga yang semakin meragukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati kami. Memberikan kepada kami telinga yang muda, telinga yang mau mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat, mari kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh tempat dan seluruh abad, kita mengakukan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mengucap syukur kalau kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya mendengarkan tetapi juga bisa melakukannya. Mari kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya sambil kita memberikan persembahan kita. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus memberkati pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan. Kami mau belajar juga memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari dari tempat kita masing-masing kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh terus menguatkan iman kita, boleh memberikan kepada kita telinga yang mau mendengar firman-Nya, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan,
ibadah kita selesai sampai di sini, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Kiranya kita boleh menyimaknya bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali bisa beribadah meskipun secara online. Semoga kita semua bisa terberkati melalui ibadah ini dimanapun kita berada. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, pada Rabu tanggal 29 Juli akan diadakan persekutuan wilayah gabungan bertemakan Trusting God's Goodness During Bad Times oleh Pendeta Yakub Trihandoko pada jam 7 malam. Selain itu, persekutuan doa Rebo juga akan tetap ada dan dapat saudara buka dari siang hari. Yang kedua, kita juga akan mengadakan ISBS Belajar dari Paulus dengan tema Hidup yang Diubahkan. ISBS akan diadakan setiap Senin jam 7 malam, dimulai dari tanggal 3 Agustus sebanyak 5 kali pertemuan. Sekian pengumuman yang dapat saya berikan, kiranya setiap kita dapat memperhatikan dapat terus bertumbuh serupa Kristus. Stay safe, stay healthy, stay home, and God bless you. See you next week.